Shalom. Jemaat sekalian yang sudah hadir di tempat ini ataupun jemaat yang ada di rumah. Selamat datang, selamat beribadah. Kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan. Untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami Bapa. Engkau selalu ada bersama kami ya Tuhan. Bapa, saat ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau beribadah. Kami mau memuji, memuliakan nama Engkau. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami satu persatu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami ya Bapa. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau tibakan mereka di tempat ini tuh Bapak dengan selamat tanpa kurang pun juga ya Bapak. Untuk jemaat kami yang sedang sakit Tuhan, kiranya Engkau pulihkan ya Bapak. Engkau jamah mereka ya Tuhan Yesus. Bapak, kami serahkan Tuhan Yesus ibadah ini, ibadah sore hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam ibadah kami pada sore hari ini ya Bapak. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa, biar nama-Mu selalu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jumat nomor 407, Tuhan Kau Gembalakan. Tuhan Yesus Juru Selamat, Kau ini milikku. Tuhan Yesus Juru Selamat, Kau ini milikku. Jemaat boleh bangkit berdiri. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Marendeau Tuhan memuji-Ku, pada batas sangat doh. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Desah Tita yang ketiga dan maksudnya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memaki, guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh Engkau Allah penolong dalam hidup kami. Seberapa besar pun dosa kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan tak pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Tiada
tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kakiku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita nyanyikan pujian dari awal. Tiada pernah ku ragukan kasih setia. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kami, Bapa. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 rebah di kakiku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari jemaat menyanyikan walau 1000 rebah di sisi. Engkau tetaplah Allah penolong kami. Takkan kami goyah, Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 rebah di kakiku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari sambil bangkit berdiri kita nyanyikan pujian ini. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 rebah di kakiku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kakiku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadirat-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau
dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Kami ingin bernyanyi bagimu Bapa. Dan selama hidup kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari katakan, inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yang ku jaga biarlah manis Engkau dengar Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka hati.
dari Allah. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku setiap waktu, nyanyian pujian dan Inilah kerinduan hati kami ya Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya ini semua bisa manis Engkau dengar ya Bapa. Mari dengan lebih sungguh kita nyanyikan pujian ini kembali dan katakan, inilah yang kurenungkan Tuhan setiap waktu. Nyanyian pujian dan penyembahan kepadamu saja ya Bapa. Mari kita katakan, inilah yang ku lakukan setiap waktu, nyanyian pujian dan Epistel firman Tuhan ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Marilah kita membaca secara responsoria. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir itu yang penuh isinya dalam bulir itu. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya?
Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saat ini kita menyanyikan pujian dengan penuh sukacita, karena kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dan iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah kita. Mari katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan dari awal lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat pada hari ini Minggu 13 Juni 2021. Yang pertama, Sermon Inalidia. Pada hari Senin 14 Juni 2021 pukul 18.00 WIB, Sermon Lydia yang diambil dari Nats Lukas 15 ayat 8 sampai 10 yang dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, Sermon Punguan Lansia. Pada hari Rabu setiap awal bulan diadakan sermon lansia dan melalui aplikasi Zoom. Ketiga, Sermon Punguan Paropuan. Pada hari Kamis 17 Juni 2021 pukul 9 WIB. Sermon Punguan Paropuan mengambil tema Nats Lukas 15 ayat 8 sampai 10 yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Borupardede STH melalui aplikasi Zoom. Sermon Naposobulung. Pada hari Kamis 17 Juni 2021 pukul 19.30 WIB, Sermon Naposobulung mengambil tema Nats Poda 16 ayat 1 sampai 9 yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Borupardede STH melalui aplikasi Zoom. Sermon Remaja. Pada hari Jumat 18 Juni 2021 pukul 18 WIB, Sermon Remaja Nats yang diambil adalah Matius 21 ayat 15 sampai 16 yang dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Sermon Guru Sekolah Minggu. Pada hari Jumat 18 Juni 2021 pukul 20 WIB, Sermon Guru-Guru Sekolah Minggu yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Borupardede STH melalui aplikasi Zoom. Kelas katekisasi. Pada hari Sabtu 19 Juni 2021, kelas katekisasi masuk pukul 8 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Borupardede STH melalui aplikasi Zoom. Berita kelahiran. Pada hari Senin 24 Mei 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Morianto Plurmer Siregar, Santi Borulumban Tobing, alamat depan SMP 164 Tanah Kusir, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Kunjungan gerejawi ke Parsoburan. Seksi sending atau pekabaran Injil HKBP Kebayoran Lama yang diwakili oleh Sintua Insinyur AM Silalahi, Ketua Dewan Marturia, periode 2018-2020. Kedua, Insinyur Pandapotan Simanjuntak, anggota Dewan Marturia periode 2020 sampai 2024. Tiga, Evangelis Insinyur Wilfred Manurung, Ketua Seksi Sending. Keempat, Nyonya Calon Sintua Insinyur S. Hutasoid,
Insinyur Elita Boru Situmorang, Bendahara Sending. Kelima, calon sintua Insinyur S. Hutasoit, MT, mewakili Parhalado. Desmond M. Parhusip, mewakili jemaat. Yang didampingi oleh Pendeta Jojor Boru Pardede STH, akan mengadakan kunjungan gerejawi ke Parsoburan mulai hari Kamis sampai dengan Minggu, yaitu tanggal 17 sampai 20 Juni 2021. Dalam rangka melakukan misi pekabaran Injil, pelatihan singkat keyboard sesuai buku logo, pelatihan singkat teknik vokal atau song leader, serta memberikan bantuan dari HKBP Kebayoran Lama berupa 200 buku Bible ND, 5 buku logo, 5 buah keyboard Yamaha, beserta sound amplifier. Kelima pagaran yang ada di gereja HKBP Resort Judika Distrik 4 Toba untuk diserahkan kepada 1. HKBP Panatap Nauli, 2. HKBP Dolok Nauli, 3. HKBP Injil, 4. HKBP Simanalase, 5. HKBP Napajoring. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan berkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari buku Hinde nomor 211, Tuhan Yesus si Parma. Yesus kau di horohku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis, tertulis dalam Mazmur pasal 20, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau.
kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimanakah keadaan yang saudara-saudara rasakan pada saat ini? Apakah saudara-saudara sedang menghadapi pergumulan pada saat ini? Atau dengan kata lain, apakah saudara-saudara pernah menghadapi keadaan yang sangat sulit, pergumulan yang sangat berat, sehingga membuat kita tersesak dan tidak bisa melepaskan diri dari pergumulan tersebut? Kesulitan apa yang paling berat yang kita hadapi? Pergumulan apa yang pernah kita alami dalam hidup kita? Apakah ketika kita di PHK? Atau apakah kita ketika kita mencoba melamar pekerjaan tapi kita selalu ditolak? Apakah ketika kita ingin menyelesaikan studi kita, skripsi kita yang selalu ditolak oleh dosen pembimbing kita? Atau apakah pergumulan yang paling berat yang saudara rasakan ketika saudara mengalami putus cinta? Atau mungkin pergumulan yang kita hadapi ketika kita menghadapi, yaitu mengalami sakit di dalam hidup kita. Yang pasti Bapak Ibu saudara-saudara, kita pernah bergumul. Kita pernah mengalami kesulitan yang berat. Masing-masing pribadi lepas pribadi. Lalu ketika bergumul, ketika kita mengalami kesulitan, kepada siapakah kita berseru? Siapakah yang kita andalkan dalam pergumulan tersebut? Jangan seperti ada orang mungkin mengurus sesuatu dengan urusannya ke suatu instansi atau kemanalah, ke kantor, sebuah kantor atau apalah. Dia mengurus sesuatu, ternyata urusannya itu ditolak. Kemudian
setelah itu dia marah-marah, dia emosi, bahkan dia mengancam segala. Kamu nggak kenal sama saya ya? Kamu nggak kenal itu siapa itu bosmu itu, komandanmu itu. Itu kan masih keluarga saya, itu tulang saya, itu amang boru saya, itu udah saya. Dia marah dengan emosinya. Padahal sebenarnya karena ada sesuatu yang tidak dia lengkapi sehingga urusannya mungkin tidak berjalan dengan lancar. Tapi dengan emosinya dia menghadapi situasi yaitu yang sulit yang dia hadapi pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini bermegah dalam Tuhan. Bagaimana yang dimaksud dengan bermegah di dalam Tuhan? Bermegah bukan berarti kita menyombongkan diri kita, tapi bermegah yang dimaksud di sini adalah karena kita merasakan perbuatan yang ajaib dan luar biasa di dalam hidup kita. Perbuatan Tuhan yang luar biasa, perbuatan Tuhan yang ajaib yang pernah kita alami dan bahkan yang sedang kita alami pada saat ini, sehingga kita boleh bangga memiliki Tuhan Yesus, sehingga kita boleh bermegah karena kita merasakan pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Itu makanya tadi saya katakan, apakah kita pernah bergumul dan di dalam pergumulan itu kita bisa melewati pergumulan itu karena pertolongan dan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak bagaimana kita bermegah dalam Tuhan. Dan orang yang bermegah dalam Tuhan adalah orang yang melihat dan merasakan perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah yang menjadi pegangan kita, bermegah dalam Tuhan. Kita bermegah dalam Tuhan karena mempercayai kuasa Tuhan, menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Kalaupun Tuhan memberikan apa yang ada pada diri kita sekarang ini, kalaupun kita bisa melewati persoalan demi persoalan, kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi, janganlah kita andalkan itu semata-mata karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, karena kepintaran kita. Tapi apa yang dikatakan oleh Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan ayat 24 dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Baiklah dia bermegah, karena ia memahami dan mengenal aku. Dia bermegah, dia bangga, memiliki Tuhan yang sangat luar biasa, memiliki Yesus yang sangat mengasihi dia, yang senantiasa menolong dia di dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang dia hadapi. Inilah dasar pegangan kita untuk bermegah di dalam Tuhan, bukan bermegah dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita raih. Sehingga demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini,
mengingatkan kita pada saat ini dalam setiap perjalanan hidup kita. Mengapa kita diajak? Mengapa kita harus bermegah dalam Tuhan? Firman Tuhan mengajak kita bukan hanya sebatas bersukacita, bukan hanya sebatas bergembira, tapi lebih daripada itu adalah bermegah. Mengapa kita bermegah? Kita boleh bermegah karena apa dikatakan tadi pada ayat 2? Karena Allah membentengi hidup kita. Allah membentengi hidup kita. Mengapa Tuhan harus membentengi hidup kita? Karena di sekitar kita selalu ada tindakan dari kuasa iblis yang membuat kita tersesat dan tersesak, sehingga hidup kita terjerumus ke dalam dosa. Di sekeliling kita banyak godaan-godaan iblis yang mungkin menjerumuskan kita ke dalam dosa. Di dalam setiap perjalanan hidup kita banyak hal yang membuat kita kesesakan, seolah-olah kita tidak bisa melepaskan diri dari kesesakan itu. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana orang yang mengalami kesesakan hampir tidak bisa bernapas, hampir tidak bisa hidup, hampir tidak bisa lepas. Sesak napas, kesesakan dalam hidup. Kita lihat sekarang ini, ya kesulitan yang kita masih hadapi sampai saat ini, pandemi COVID-19 yang mungkin banyak membuat kita khawatir dan takut, bahkan membuat kita tersesak. Seolah-olah kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kondisi yang kita hadapi sekarang. Di manakah kecanggihan teknologi itu? Di manakah kepintaran orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar itu? Di manakah orang-orang yang memiliki kekayaan itu? Apakah mereka bisa melepaskan diri? Apakah mereka bisa menjawab segala persoalan, kesesakan yang kita hadapi pada saat ini? Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita pada saat ini. Dia melepaskan kita. Walaupun kita mengalami kesesakan, tapi Dia melepaskan kita dari kesesakan itu. Sehingga apa yang kita hadapi tidak membuat kita terjerumus dalam dosa. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan selalu bersungut-sungut. Jangan selalu menyalahkan Tuhan. Dan jangan menyalahkan dirimu sendiri. Tapi mari berseru kepada Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Barangkali banyak hal yang kita cita-citakan. Banyak hal yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga. Kehidupan kita secara pribadi. Masa depan kita. Pekerjaan kita. Anak-anak kita. Semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Bahkan dikatakan tadi. Yaitu pada ayat yang ketiga, Allah selalu memberi dukungan dan sokongan kepada kita. Karena Tuhan mengenal, karena Tuhan mengetahui kelemahan dan keterbatasan. Karena Tuhan juga mengenal kemampuan kita. Sehingga Dia selalu mendukung dan menyokong kita. Dukungan dan sokongan Tuhan tersedia bagi setiap orang yang datang memohon kepadanya. Dia selalu mendukung kita. Pada ayat 3 dikatakan tadi dalam firman Tuhan hari ini.
kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Dia selalu mengirimkan bantuan, dia selalu menyokong kita. Dia selalu memberikan dukungan kepada kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah merupakan doa permohonan yang disampaikan oleh Daud. Sebagai seorang raja, dia merasakan bahwa kekuatannya, kerajaannya, banyaknya prajurit-prajuritnya tidak bisa diandalkan dalam setiap peperangan melawan musuhnya. Itu yang dia saksikan dalam firman Tuhan ini. Bahkan dia saksikan dalam doa permohonannya ini juga, bagaimana seluruh bangsanya yang dipimpinnya juga turut berdoa, mendoakan dia dalam memimpin kerajaan tersebut. Bahkan menghadapi segala lawan-lawannya, musuh-musuhnya yang hendak menghancurkan kerajaannya. Mereka mengandalkan kekuatan perang. Mereka mengandalkan yaitu perlengkapan senjata seperti yang dikatakan tadi pada ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Biarlah mereka bermegah, dikatakan tadi, memegahkan kereta. Biarlah mereka memegahkan kuda, biarlah mereka memegahkan alat-alat perang, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan bangun berdiri dan tetap tegak. Dia akan bangun berdiri dan tetap tegak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita bagaimana senantiasa hidup kita yang bermegah di dalam Tuhan, dan bagaimana sikap hidup, apa yang nampak dari orang yang bermegah dalam Tuhan. Hidupnya selalu bersyukur. Hidup orang yang selalu bersyukur, tetap dalam rasa sukacita dan semangat menghadapi kehidupan. Tetap bersorak-sorai yang benar di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan pada ayat 6 tadi, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Orang yang bermegah di dalam Tuhan, hidupnya selalu bersorak-sorai, bersukacita, dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak bersungut-sungut, tidak putus asa, tidak pesimis. Tapi orang yang bermegah, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia memandang hidup ini dengan optimis. Dia selalu bersukacita, dia selalu bersemangat, sesulit apapun yang dia hadapi. Tapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari segala kesulitannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ini dikatakan tadi dari judul perikop kita, doa mohon kemenangan bagi raja. Inilah juga yang kedua dimintakan kepada kita untuk senantiasa berdoa dan memberikan dukungan kepada para pemimpin kita. Sama seperti yang dikatakan dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kalau bangsa Israel, mereka berdoa, mereka bermohon kepada Tuhan untuk kemenangan raja mereka yaitu Daud. Karena itu kita juga dimintakan melalui firman Tuhan senantiasa mendoakan para pemimpin kita untuk bisa dengan bijak
untuk bisa dengan berhikmat memimpin kita mengatasi segala persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Secara khusus pada saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Biarlah pemerintah kita dengan hikmat yang daripada Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar, dan kita juga masyarakat ya mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita harus patuh dengan aturan-aturan mereka yang membuat kita bisa mencari solusi dari kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Sehingga dengan demikian kita boleh bersama-sama merasakan kemenangan itu. Kita boleh merasakan pertolongan dan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita senantiasa berjalan, mengandalkan dan berharap kepada Tuhan dalam segala permohonan kita, di dalam doa kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau Tuhan masih memperkenankan kami pada hari ini. Kami boleh bersekutu di rumah-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan mengajak kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tidak mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan kecanggihan teknologi zaman yang semakin berkembang. Banyak hal yang kami lihat dalam kehidupan kami, pergumulan demi pergumulan, kesulitan demi kesulitan yang membuat kami tersesat dan tidak bisa melepaskan diri. Tapi firman Tuhan mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami senantiasa hanya mengandalkan Tuhan saja dan hanya berseru kepada Tuhan saja. Walaupun banyak yang menawarkan pertolongan di dunia ini, tapi semua itu Tuhan akan rebah, karena Engkau yang maha kuasa, Engkau yang lebih kuat dari segala kekuatan yang ada di dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu, berkatilah firman-Mu Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang berkumpul pada saat ini, dan juga berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam setiap pergumulan harapan mereka, supaya mereka kuat dan bisa melewati segala pergumulan hidup yang mereka alami. Terima kasih Tuhan buat saat ini juga Engkau memberikan sukacita kepada kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama di sini, dan kami mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, secara khusus yang mengalami sakit penyakit seperti yang tertulis dalam warta jemaat kami. Inang Nyonya Pardede Boru Lumban Teruan, Inang Nyonya Sintua Yosi Majuntak Mutiara Boru Siagian, Sofia Murtioni Simajuntak, Nyonya Gultom Boru Ginting, Nyonya Diana Marpaung Boru Gultom, Keila Marpaung, Alvaro Marpaung, Nyonya Sintua Esha Marpaung Boru Manulang, Nyonya Tiur Boru Pasaribu, Sahala Pasaribu, Marsaka Pasaribu, Joni Sembiring, Nyonya Sembiring Boru Pasaribu, Jore Sembiring, Kartini Boru Pasaribu, Sabrina Boru Pasaribu, James Tampu Bolon, Nyonya Papahan Boru Silitonga, Dr. Andus Iwan Tampu Bolon, Bapak Sampe Tua Tampu Bolon, Nyonya Tiarma Rauli Perhusip Boru Stompul, Nyonya Nurmawati Tambunan Boru Hutajulu, Bapak Sintua Dr. Andus Janu Alta Sitindaun, Bapak Joni Sembiring, Bapak Sintua Edward Tambunan, Nyonya Reni Simatupang, Bapak Sintua Dr. Andus Gojok Manihuruk, Sintua Nyonya Stompul Rumian Boru Nadeak, Bapak Ranto Lumban Teruan, Bapak Sintua Dr. Andus Morlan Siahaan, Bapak Insinyur Dahler Tambunan, Bapak Monang Pasaribu, Bapak Tony Nahal Hutapea, Nyonya Situmorang Sertaulina Boru Simajuntak, Bapak Pendeta Daulat Pardomuan Panjaitan, Bapak Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saul Mas Delina Boru Sirait, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang tidak tertulis dalam warta jemaat yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka, dan tetap memberikan pengharapan kepada mereka Tuhan, supaya mereka kuat menghadapi dan menjalani proses penyembuhan yang mereka
dapat di rumah sakit ataupun perawatan di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat yang bersukacita merayakan hari kelahiran dan juga hari pernikahan mereka di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan tambahkan sukacita kepada mereka dengan kesehatan dan pertambahan umur lagi, dan juga berkati keluarga mereka supaya mereka juga Tuhan menjadi keluarga yang senantiasa takut akan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan bahwa segala rencana-rencana kami dalam pekerjaan kami satu minggu ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita minggu ini diambil dari kitab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.